Eh, Makasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat. Pertama tentu saja saya ingin menyampaikan penghormatan dan penghargaan kepada Ibu Kepala BPSDM Kemendes. Meskipun belum sempat hadir, tapi mudah-mudahan bisa hadir dalam sela-sela pertemuan kita. Kedua, kalau Bapak Kapus Diklat Pegawai ASN Kemendes, kemudian Ibu Sri Ratna selaku Widya Suara Utama dan perwakilan Widya Suara yang hadir, serta Bapak Ibu sekalian pejabat struktural, pejabat fungsional yang sempat hadir pada pertemuan ini. Tentu saya merasa bangga, merasa bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pertemuan silaturahim, sekaligus mungkin kita bisa share bersama informasi-informasi kaitannya dengan kebijakan kewidyasuaraan terbaru, ya. Dan sekaligus mungkin bisa mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, karena dalam konteks kebijakan ini kita juga masih mendesain turunan dari kebijakan Permenpan ini. Itu satu. Yang kedua, tentu saja Bapak Ibu sekalian, saya melihat data yang ada tadi, ini umumnya para widya suara. Dan oleh karena itu, harapan-harapan Bapak Ibu sekalian, keinginan-keinginan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kami di dalam mendesain kebijakan-kebijakan turunan dari kebijakan ini untuk kepentingan kita bersama. Yang kedua, saya juga menyampaikan selamat kepada Pusdiklat Kemendes yang sangat aktif di dalam melaksanakan Community of Practices. Community of Practices malam hari ini adalah bidik tamu yang seri ke-10. Itu artinya ini yang ke-10 kalinya nih. Ya. Dan saya kira ini perlu terus dipupuk, perlu dikembangkan agar upaya-upaya untuk membangun kompetensi lewat sharing knowledge bersama terus bisa diwujudkan, terutama bagi widya suara. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan apa isi dari Permenpan 42 2021 tentang jabatan fungsional widya suara. Jadi ini tentang jabatan fungsional widya suara. Kalau kita lihat Permenpan 22 2014 itu tentang jabatan fungsional widya suara dan angka kreditnya. Mungkin pertanyaannya kenapa nggak masuk juga dalam kategori dan angka kreditnya? Jawabannya karena angka kredit itu bagian yang tak terpisahkan dari sebuah jabatan fungsional termasuk widya suara. Ya, sehingga tidak dimasukkan kata dan angka kreditnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang mendasar yang selalu muncul juga adalah apa sih alasan sehingga kita melakukan perubahan dari Permenpan 22 menjadi Permenpan 42 2021 ini. Paling tidak secara umum ada dua alasan mendasar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah karena ada mandat. Mandat yang ada itu misalnya dalam Undang-Undang 5 2014 tentang manajemen ASN, sebenarnya apa yang tertuang di dalam Undang-Undang 5 2014 belum seluruhnya dapat diakomodir sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang dalam Permenpan 22 2014. Karena Permenpan 22 2014 lebih awal muncul daripada Undang-Undang 5 2014, meskipun sama-sama tahunnya. Dan sebenarnya juga pada saat penyusunannya juga kita sudah mencoba mengintip apa yang ada dalam Undang-Undang 5 itu kemudian diurai ke dalam Permenpan 22 2014. Tetapi akhirnya terjadi ada sedikit yang berbeda dari apa yang diharapkan di situ. Itu satu. Yang kedua juga Undang-Undang 5 2014 ini telah memiliki turunan yang berkaitan dengan PNS, terutama dalam aspek pengembangan pengembangan ASN itu atau pengembangan kompetensi ASN itu. Inilah yang belum
inline dengan dengan Permenpan 22 2014 tadi. Oleh karena itu aturan-aturan ini menjadi salah satu referensi yang harus menjadi rujukan sehingga ini dilakukan perubahan. Belum lagi misalnya ya di dalam di dalam Permenpan 13 2019. Permenpan 13 2019 ini adalah Permenpan yang menjadi rujukan untuk seluruh jabatan fungsional PNS di bawah Undang-Undang 5 2014. Bahkan di dalam Permenpan 13 2019 itu dinyatakan bahwa seluruh jabatan fungsional PNS harus merujuk ke dalam Permenpan 13 2019 ini paling lama 3 tahun sejak diundangkannya Permenpan ini. Nah, ini adalah alasan-alasan mengapa kami melakukan perubahan Permenpan 22 2014. Belum lagi melihat kondisi kekinian dan masa yang akan datang, yang tantangan dan perubahan itu semakin kompleks dan semakin memerlukan adaptasi-adaptasi yang baru. Makanya di dalam Permenpan 42 ini banyak aspek yang menjadi referensi untuk uraian tugas atau butir kegiatan Widya Suara yang sudah merujuk dengan kondisi kekinian. Misalnya yang berkaitan dengan adaptasi terhadap digitalisasi. Itu kita sudah mengakomodir aspek itu. Sehingga mudah-mudahan Permenpan 42 ini 2021 bisa menyesuaikan, bisa adaptif dengan kondisi yang ada saat ini. Bapak Ibu sekalian, tentu saja Permenpan 42 ini masih perlu dilakukan uraian-uraian atau kebijakan-kebijakan turunan yang muncul dari Permenpan ini. Nah, beberapa aspek yang mungkin perlu saya highlight di dalam penjelasan hari ini adalah pertama, kaitannya dengan definisi jabatan fungsional Widya Suara, kemudian butir kegiatan Widya Suara, kemudian juga pengangkatan dalam jabatan fungsional Widya Suara, unsur kegiatan jabatan fungsional Widya Suara, termasuk penilaian kinerja dan jabatan fungsional Widya Suara. Ya, meskipun juga ada beberapa aspek termasuk organisasi profesi ya Widya Suara. Ini penting saya sampaikan nanti karena supaya kita memiliki mindset yang sama, memiliki pandangan yang sama terhadap peraturan yang terbaru ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Tugas pokok bagi Widya Suara yang ada pada Permenpan 22 2014 adalah melakukan kegiatan Dikjarti PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah. Itu tugas pokok yang ada sebelumnya. Nah, tugas pokok yang baru adalah melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN. Jadi perbedaannya terlihat kalau di dalam Permenpan 22 ada kata dik, ya, mendidik. Pada konteks yang ada sekarang ini tidak lagi secara eksplisit dinyatakan mendidik karena di dalam Undang-Undang 5 2014 dalam konteks pengembangan kompetensi itu sudah dipisahkan dua jalur. Jalur pertama adalah jalur pendidikan dan jalur kedua adalah jalur pelatihan. Nah, jalur pendidikan di dalam Undang-Undang 5 2014 itu mengarah kepada pendidikan formal, S1, S2, S3 dan semacamnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu ini sudah bukan lagi ranah bagi lembaga pemerintah yang menyelenggarakan diklat selama ini. Tapi kita lebih fokus pada aspek pelatihannya. Ya, sebagai yang kalau dulu diklat menjadi satu kesatuan pendidikan dan pelatihan, sekarang ini kita hanya fokus pada aspek pelatihannya. Kalau pendidikannya di mana? Itu di kampus-kampus. Oleh karena itu, tugas pokok yang ada adalah melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Itu tugas pokok yang ada. Sehingga dengan demikian kalau kita melihat ada 5 unsur di dalam Permenpan 22 2014 yang terdiri atas pendidikan, pelaksanaan Dikjarti, evaluasi dan pengembangan diklat, unsur pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang.
Sekarang unsur kegiatannya juga masih 5, tetapi ada perbedaan. Pertama, ada pelatihan. Yang kedua, pengembangan pelatihan. Nah, ini juga ada dulu nih. Yang ketiga, ada penjaminan mutu pelatihan. Yang keempat, pengembangan profesi. Dan juga yang kelima adalah penunjang. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena ini selalu ada pertanyaan. Pertanyaannya yang biasa muncul adalah kami di daerah, pelaksanaan pelatihan-pelatihan itu sudah mulai semakin minim, terutama yang untuk pelatihan-pelatihan tingkat tinggi dan menengah. Saya hanya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa unsur kegiatan Widya Suara itu bukan hanya sekedar mengajar, ya, tapi juga ada kegiatannya adalah pengembangan pelatihan, mengembangkan model-model pembelajaran, mendesain model-model evaluasi untuk pengembangan pelatihan itu. Termasuk juga di dalamnya adalah ada aspek penjaminan mutu pelatihan. Jadi bukan hanya sekedar mengajar Bapak Ibu sekalian, bahkan juga adalah pengembangan profesi. Ini perlu disadari, perlu diketahui supaya jangan kita hanya fokus pada aspek mengajarnya saja, ya, tapi juga ada aspek lain yang ada dalam unsur kegiatan Widya Suara itu. Nah, aspek pelatihan ini mulai dari perencanaan pelatihan, saya kira ini jelas, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Nah, pengembangan pelatihan ini termasuk bagaimana mengembangkan model-model pembelajaran yang bagus, bagaimana melakukan evaluasi dalam konteks pengembangan pelatihan yang bagus. Termasuk juga penjaminan mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Ini Bapak Ibu bisa melihat secara rinci di dalam butir-butir kegiatan yang bisa dilakukan oleh setiap Widya Suara. Dan pengembangan profesi serta penunjang. Nah Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat bagaimana profil Widya Suara yang ada di dalam Permenpan 42/2021. Kalau kita lihat, jabatannya udah jelas, memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi. Jadi semua ini dimaksudkan untuk pengembangan kompetensi bagi ASN. Di mana kedudukan WI itu secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional Widya Suara itu. Saya kira ini jelas. Dan rumpunnya pun sudah jelas, masuk rumpun jabatan fungsional pendidikan lainnya. Nah, sama dengan yang sebelumnya, ya, jenjang jabatan fungsional Widya Suara masih tetap ada 4, ada Widya Suara ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Ini teman-teman dari para Widya Suara mengusulkan waktu itu ketika ada harmonisasi, supaya Widya Suara itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, misalnya asisten trainer, junior trainer, senior trainer. Kemudian sebenarnya usulan utama dulu adalah Widya Suara ahli utama itu bisa menjadi profesor trainer. Tetapi pada saat itu baik dari Kemenpan RB maupun Kemenkumham serta beberapa instansi pada saat dilaksanakan rapat untuk pembahasan profesor itu umumnya tidak setuju. Ya, meskipun jujur kami sangat berupaya, APWI sangat berupaya, bahkan di awal-awal semua sudah sepakat, tetapi ujung-ujung terakhirnya tidak disetujui adanya ungkapan profesor bagi Widya Suara atau istilah profesor bagi Widya Suara. Nah, jadi saya juga memohon maaf karena di awal-awal kami sungguh-sungguh berjuang, bahkan menjanjikan, karena memang di awal-awal itu sebenarnya ada persetujuan. Ketika kami merancang pertama kali dan membahas ini di Kemenpan RB, dari Kemenpan RB waktu itu sudah ada persetujuan, kemudian dari BKN juga setuju pada saat awal itu. Tetapi pada akhirnya terakhir ini tidak memungkinkan karena profesor itu hanya ada di ranah perguruan tinggi. Dengan Undang-Undang 5/2007 tentang guru dan dosen,
Di situ dinyatakan bahwa ini hanya ada di perguruan tinggi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Yang berikut, nah ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, dan ini banyak pertanyaan. Saya ingin jelaskan lebih jauh tentang aspek ini. Pertama, bahwa di dalam Permenpan 22 2014 hanya ada 57 butir kegiatan, tetapi 57 butir kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh jenjang atau semua jenjang widyaswara. Ada pertama, muda, madya, utama. Itu semua bisa menjalankan 57 butir kegiatan itu. Nah, di dalam Permenpan 42 yang ada saat ini, Bapak Ibu sekalian, ini sudah tidak diakomodir. Ya, di dalam Permenpan 42 pada saat kami pembahasan, pertanyaan mendasarnya adalah apa perbedaan tanggung jawab antara ahli pertama dengan ahli muda? Kalau semua butir kegiatan bisa dilaksanakan oleh seluruh jenjang jabatan. Mengapa ada perbedaan? Mengapa ada jenjang jabatan? Ahli pertama, muda, madya, dan utama. Itu pertanyaan mendasar dari teman-teman di Kemenpan RB. Yang kedua, di dalam Permenpan 13 2019 yang menjadi rujukan untuk seluruh jabatan fungsional yang saya sampaikan tadi, di luar yang termasuk dalam jabatan fungsional yang diatur dalam Undang-Undang 5 2014, semua harus merujuk pada Permenpan 13, dan di situ ada, mohon maaf kita mengistilahkan kastanisasi, karena jenjang jabatannya juga berkasta. Pertama, kemudian muda, kemudian madya di atasnya, dan yang paling tinggi adalah utama. Itu kan jenjang jabatan yang berkasta. Dan oleh karena itu, tanggung jawab pada masing-masing jenjang jabatan itu harus juga jelas. Ya, maka dimunculkanlah uraian-uraian dan butir-butir kegiatan. Secara akumulasi kita mendapatkan 111. Meskipun di rancangan awal itu sangat banyak, karena kami selalu melakukan pembahasan dan dialog dengan para perwakilan widyaswara yang ada. Kalau nggak salah sampai 4-5 kali kami mengundang, termasuk dengan APWI 2 kali. Ya, kita membahas beberapa butir kegiatan. Nah, butir kegiatan yang banyak ini yang akhirnya diterima hanya 111, inilah yang kemudian diurai ke dalam apa kira-kira tanggung jawab bagi ahli pertama, apa tanggung jawab bagi ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Dan itu juga sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 11 2017 pasal 70 huruf C dikatakan bahwa kegiatan CJF dapat disusun dalam jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi. Ini yang penting nih, berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi. Artinya apa? Artinya ketika seorang ahli pertama naik ke ahli muda, itu bukan hanya karena angka kreditnya sudah memenuhi, bukan karena pangkatnya sudah memenuhi, tetapi yang paling penting adalah kompetensi untuk bisa menduduki jabatan ahli muda itu memang bisa dimiliki oleh mereka yang akan naik ahli muda. Makanya dalam peraturan Permenpan 13 tadi, di situ bahkan di dalam peraturan lain, termasuk PP 11 ini, itu harus ada uji kompetensi karena memang berbasis kompetensi. Jadi saya ulangi, jenjang jabatan ini pertama, muda, madya, dan utama itu sebenarnya basisnya adalah basis kompetensi. Namun demikian, untuk bisa uji kompetensi tersebut harus dibarengi dengan syarat-syarat administratif. Misalnya ada formasi, misalnya memenuhi angka kredit, misalnya memenuhi pangkat, itu adalah syarat administratif. Tapi syarat substantif adalah memiliki kompetensi untuk jabatan itu. Nah, kompetensi inilah yang menjadi tanggung jawab bagi setiap jenjang jabatan yang terurai di dalam butir-butir kegiatan yang ada pada tempat ini. Itu satu. Yang kedua, saya ingin juga mengatakan Bapak Ibu sekalian, bahwa butir kegiatan yang banyak ini, misalnya ahli utama 30, ahli madya 29, ahli muda 26, dan ahli pertama 26, ini adalah range kesempatan bagi setiap pejabat
pada jenjang jabatan itu untuk mendapatkan angka kredit. Sehingga sebenarnya secara logika semakin banyak butir kegiatan, semakin memungkinkan yang bersangkutan untuk mendapatkan angka kredit. Ya, itu sebenarnya. Atau semakin memungkinkan untuk mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Dan saya kira kalau Bapak Ibu memperhatikan betul-betul butir-butir kegiatan dari kurang lebih 230 jabatan fungsional, Bapak Ibu bisa melihat salah satu jabatan fungsional yang memiliki butir kegiatan yang banyak adalah Widya Suara. Kalau kami yang kami baru buat terakhir dalam konteks jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional APK, analis pengembangan kompetensi, ahli utamanya hanya sekitar 15 Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sangat sedikit. Artinya ruang gerak untuk mendapatkan angka kredit itu semakin sedikit kalau butir kegiatannya sedikit. Nah, inilah yang perlu mendapatkan penjelasan lebih real, karena ini banyak mempertanyakan. Kenapa sekarang berkasta? Dulu kan tidak berkasta. Nah, itu yang kita juga sebenarnya sudah diperjuangkan supaya jangan ada kastanisasi dalam pelaksanaan tugas, tetapi ya karena alasan dari Bapak Ibu teman-teman dari Kemenpan RB waktu itu, ini saja jenjang jabatannya adalah kasta. Dan ini karena kompetensi, maka oleh karena itu juga harus ada tanggung jawab berbasis kompetensi. Itu jawaban dan alasan mengapa ini ada pemisahan butir-butir kegiatan. Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus saya mengatakan bahwa ini tidak hanya berlaku bagi Widya Suara, tapi seluruh jabatan fungsional yang ada sekarang ini dengan merujuk pada Permenpan 13 tadi, pasti akan mengalami kastanisasi dalam tugas dan tanggung jawabnya. Namun demikian, memungkinkan terjadi pelimpahan tugas bagi JF Widya Suara. Pelimpahan tugas itu tentu saja berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Dengan catatan, yang bersangkutan bisa naik satu tingkat atau menjalankan tugas-tugas naik satu tingkat dan juga bisa turun satu tingkat. Ya. Kalau misalnya ahli madya menjalankan tugas-tugas yang ada pada jenjang jabatan ahli utama, maka dia mendapatkan angka kredit 80% dari tugas kegiatan yang dilaksanakan itu. Tapi ketika dia menjalankan tugas ahli muda, maka dia bisa mendapatkan angka kredit 100% dari apa tugas yang dijalankan itu. Dengan catatan hanya memungkinkan mendapatkan angka kredit satu tingkat di atasnya atau satu tingkat di bawahnya. Ya, ini konteksnya adalah angka kredit. Pertanyaan yang sering muncul adalah, berarti tidak bisa dong ahli utama ngajar di Latsar? Saya katakan bukan tidak bisa. Kalau itu penugasan dari pimpinan unitnya, silakan. Cuman masalahnya dia nggak bisa mendapatkan angka kredit. Itu permasalahannya. Ya, jadi hanya konteksnya angka kredit. Karena persyaratannya adalah hanya satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah untuk bisa mendapatkan angka kredit dari pelimpahan tugas itu. Jadi poin tidak bisa, tapi kalau misalnya ada koin, ya silakan. Itu memungkinkan karena ditugaskan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini jangan dianggap bahwa kalau gitu kami yang utama di daerah itu menjadi sangat sulit karena yang paling banyak diklat di daerah itu adalah diklat prajabatan atau latsar. Kami nggak bisa ngajar di sana. Bukan nggak bisa, bisa mengajar kalau itu ditugaskan, apalagi kalau tidak ada tidak cukup pengampu aspek itu. Oleh karena itu ahli madya, ahli utama masih sangat terbuka kesempatan untuk mengajar pada pelatihan dasar misalnya. Namun demikian mohon maaf, dengan aturan yang ada ini tidak akan mendapatkan poin sebagai angka kredit dari jenjang jabatan itu. Nah, inilah yang muncul pertanyaan, kalau gitu kami sulit dong untuk mendapatkan angka kredit kalau sudah utama dan di daerah.
Jawaban saya adalah sekali lagi, butir kegiatan Widya Iswara itu bukan hanya sekedar mengajar, itu baru satu aspek, itu baru pelatihan. Tetapi bisa mendapatkan butir kegiatan di dalam pengembangan pelatihan. Bisa mendapatkan angka kredit di dalam penjaminan mutu. Bisa mendapatkan angka kredit ketika melaksanakan pengembangan profesi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini jangan dimaknai sangat sempit, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jenjang jabatan. Nah, berikutnya bagaimana pengangkatan dalam jabatan Widya Iswara. Ini juga penting saya sampaikan karena ada perbedaan antara Permenpan 22 dengan Permenpan 42 2021 ini. Kita lihat di dalam pengangkatan jabatan Widya Iswara ada 3 jalur. Pertama, pengangkatan pertama. Yang kedua, pengangkatan dari jabatan lain. Dan yang ketiga, promosi. Bagi Widya Iswara nggak ada lagi in passing. Ya. Kalau misalnya APK, analis pengembangan kompetensi, jabatan fungsional baru di LAN, itu terbuka untuk in passing dan itu berlaku sampai 2024. Kalau Widya Iswara nggak ada in passing lagi. Jadi yang ada pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Nah, bagaimana dengan pengangkatan pertama? Kita lihat yang disebut dengan pengangkatan pertama di dalam Permenpan ini adalah mereka yang diangkat dari status CPNS menjadi PNS, langsung diangkat ke dalam jabatan fungsional Widya Iswara berdasarkan formasi yang ada. Ya, catatannya ya secara umum seperti ini Bapak Ibu sekalian, secara administratif ya. Nah, yang penting diingat adalah bahwa mereka yang dari CPNS menjadi PNS karena formasi Widya Iswara, maka pada saat SKPNS 100% ditetapkan, ya, yang bersangkutan wajib diangkat ke dalam jabatan Widya Iswara ahli pertama. Prosesnya kapan? Ya maksimal 1 tahun. Artinya kalau dia sudah diangkat November tanggal 24, misalnya 2021, maka dalam kurun waktu sampai dengan November 2022 tanggal 23 itu yang bersangkutan harus diangkat dalam jabatan fungsional Widya Iswara ahli pertama. Ya, itu syaratnya. Apa bisa lewat itu? Enggak bisa lagi lewat. Dia hanya maksimal 1 tahun. Bahkan boleh hari ini ditetapkan sebagai PNS, besok diangkat ke dalam jabatan Widya Iswara ahli pertama. Pertanyaannya, apakah ada cawid sebelumnya? Calon Widya Iswara atau diklat cawid yang selama ini kita kenal? Jawabannya enggak ada. Ya, karena mereka sudah diseleksi dan sudah lulus dengan seleksi uji kompetensi untuk menjadi Widya Iswara dengan formasi Widya Iswara itu. Makanya di dalam tes seleksi CPNS itu ada tuh soalnya berkaitan dengan kewidyaswaraan. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang pengangkatan pertama ini, paling lama 3 tahun, jadi setelah diangkat menjadi Widya Iswara, ya, misalnya November 2022, tanggal 23, ya pas hari terakhir dari 1 tahun itu, begitu diangkat menjadi Widya Iswara, maka paling lama 3 tahun yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Widya Iswara. Jadi ada 2 kewajibannya, ikut dan lulus pelatihan. Nah, pertanyaannya gimana kalau nggak lulus atau nggak ikut? Jawabannya, yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atasnya. Jadi nggak bisa naik jenjang jabatan. Nggak bisa naik ke ahli muda. Sementara kewajibannya hanya maksimal 3 tahun. Nah, gimana kalau pas 3 tahun nggak lulus tapi sudah ikut? Apakah masih memungkinkan untuk pelatihan lagi? Jawabannya nggak bisa kalau sudah lewat 3 tahun. Nah, kalau demikian diapakan Widya Iswara ini?
saran saya secara pribadi, saya menyarankan bahwa kalau ada widyaswara yang tidak lulus dalam kurun waktu 3 tahun, sudah batas akhir 3 tahun, maka sebaiknya yang bersangkutan pindah ke jabatan fungsional yang lain. Karena nggak mungkin diikutkan lagi pelatihan karena paling lama 3 tahun. Dan karena tidak ada pelatihannya, maka nggak mungkin naik pangkat, naik jenjang. Sehingga yang bersangkutan tidak akan bisa berkembang karirnya kalau dia tetap menjadi widyaswara. Ini logika berpikirnya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan perpindahan dari jabatan lain? Nah, perpindahan dari jabatan lain ini maksudnya adalah mereka yang dari JPT memungkinkan pindah, dari administrator memungkinkan pindah, dari JFT lain, ya, dari fungsional lain bisa pindah, bahkan dari pelaksana pun bisa pindah. Ya, meskipun staf biasa, tapi karena bukan formasi widyaswara ketika diangkat menjadi CPNS, itu bisa melamar menjadi pejabat fungsional widyaswara. Dengan catatan, antara lain bahwa yang bersangkutan punya pengalaman di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, atau penjaminan mutu pelatihan paling singkat 2 tahun. Akumulasi, Bapak Ibu sekalian. Bukan berada di situ secara berturut-turut selama 2 tahun. Tidak. Mungkin pernah melaksanakan itu, ya, sehingga ketika diakumulasi, dia mencapai masa waktu paling singkat 2 tahun. Itu yang penting mendapatkan perhatian. Yang kedua adalah usia pengangkatannya adalah bahwa mereka yang akan diangkat dalam jabatan fungsional widyaswara pertama atau widyaswara ahli muda itu memungkinkan umurnya maksimal 53 tahun. Maksimal, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya bagi mereka yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional widyaswara ahli madya, umurnya maksimal 55 tahun. Kalau dulu ya di Permenpan 22 di sini 50 tahun. Kalau madya kalau nggak salah 53 tahun. Ahli utama juga demikian, yang masuk ke dalam jenjang ahli utama maksimal 60 tahun. Dengan catatan karena 60 tahun ini khusus untuk utama ini kan SK-nya dari presiden. Ya. Jadi berdasarkan peraturan bersama antara Lembaga Administrasi Negara dengan BKN, kita membatasi hanya maksimal 59 tahun 3 bulan untuk yang utama. Kenapa ada 9 bulan terakhir? Itu digunakan masing-masing 3 bulan oleh LAN, 3 bulan oleh BKN, dan 3 bulan untuk Setnek yang akan mengeluarkan SK Presiden. Ya. Nah itu berproses. Sehingga kita hanya mengakomodir mereka yang maksimal 59 tahun 3 bulan maksimal. Nah, yang lain adalah dari JFT utama lain, ya dari manapun juga, widyaswara kah, analis Bangkom kah, atau analis kebijakan kah, itu kalau dia sudah utama, itu bisa kalau mau beralih ke widyaswara itu juga memungkinkan pindah ke widyaswara ahli utama. Dengan catatan maksimal 63 tahun umurnya. Kalau udah lewat dari situ, ya tidak akan bisa lagi diangkat ke dalam widyaswara ahli utama di posisi yang baru. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah konteks untuk perpindahan dari jabatan lain ini juga harus memperhatikan ada tersedia lowongan jabatan fungsional widyaswara tersebut. Yang lain adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, ini juga permasalahan tersendiri nih. Kadang ada yang memenuhi semua persyaratan ini, tetapi ketika uji kompetensi nggak lulus, nah, tetap nggak bisa pindah ke dalam jabatan fungsional widyaswara. Meskipun juga ada syarat-syarat administrasi lainnya, misalnya statusnya PNS, memiliki integritas, sehat jasmani dan rohani, ijazahnya minimal magister, nilai prestasinya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ini adalah syarat-syarat yang lain. Saya kira ini kaitannya dengan perpindahan Bapak Ibu sekalian. Nah,
Bagaimana dengan promosi? Nah, ini juga sering ada pertanyaan nih. Bisa nggak kami masuk lewat promosi? Nah, yang masuk kategori promosi dalam pengangkatan ini, misalnya dia dari golongan 3D, ya. Kemudian masuk ke dalam jabatan widya suara, kalau dia jalur promosi memenuhi persyaratan, dia langsung bisa menjadi madya 4A, dipromosikan satu tingkat di atasnya. Nah, termasuk dalam kelompok rencana suksesi. Ini kriterianya nih. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasi. Nanti kalau itu inovasi, ya paling tidak diakui oleh BRIN misalnya. Yang ketiga, memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya. Kalau dia dari seharusnya di 3C, 3D, tetapi promosi langsung ke madya berarti 4A, maka dia harus diuji kompetensi untuk jenjang jabatan ahli madya. Yang berikut, pengangkatan dalam jabatan fungsional widya suara melalui promosi kepada PNS yang belum menduduki jabatan fungsional widya suara. Jadi belum widya suara, bukan dari misalnya 3B langsung menjadi madya, bukan gitu ya, untuk widya suara. Tapi ini non widya suara. Kemudian kenaikan jenjang jabatan fungsional widya suara satu tingkat lebih tinggi. Ya, tadi yang saya katakan, kalau misalnya dia 3D itu kan seharusnya masih muda. Ya. Nah, begitu diseleksi dia bisa masuk dengan memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Oleh karena itu, karena ini harus memenuhi kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki, maka harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Yang lain memiliki nilai prestasi, memiliki rekam jejak yang bagus, kemudian tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS. Ini semua penting dan ini ranahnya di tempat kerja masing-masing. Oleh karena itu, Lembaga Administrasi Negara selalu menganjurkan dan sudah menyampaikan surat edaran Lembaga Administrasi Negara bahwa sebelum diseleksi di Lembaga Administrasi Negara, yang bersangkutan juga harus diseleksi di instansinya masing-masing. Jangan menyerahkan sepenuhnya kepada LAN meskipun sudah diketahui bahwa yang bersangkutan rekam jejaknya tidak bagus misalnya. Ya. Atau yang bersangkutan pernah melanggar kode etik. Karena lembaga administrasi negara tidak bisa menjangkau secara keseluruhan dalam waktu yang singkat dengan kondisi seperti itu. Yang berikut tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS, kemudian pengangkatan direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan. Saya kira ini adalah syarat secara keseluruhan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga menyampaikan bahwa angka kredit ke depan, perilaku kerja ke depan itu harus inline dengan SKP. Ya, ini saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar tentang ini. Karena ini sudah ada aturan tersendiri yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi jabatan fungsional apapun itu harus inline dengan SKP yang ada pada setiap pemangku jabatan fungsional tersebut. Oleh karena itu, setiap widya suara wajib menyusun SKP setiap awal tahun. Satu, SKP merupakan target kinerja WI berdasarkan penetapan kinerja unit yang bersangkutan. Nah, karena ini merupakan kinerja, maka angka kredit nanti akan inline dengan SKP-nya. Ya. Dan bagaimana uraian SKP itu saya kira nanti bisa dilihat secara lebih luas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada aspek lain yang lebih menarik lagi. Ya, yang ini tidak diatur di dalam Permenpan 22, yaitu target angka kredit sudah ada batasan maksimal. Ini mohon maaf nih. Ini seluruh jenjang seluruh jabatan fungsional di bawah Undang-Undang 5 2014 nih. Ada target maksimal. Kalau dulu target minimalnya kan sama nih kalau nggak salah ya. Target minimal bagi ahli pertama 12,5 setiap tahun. Bagi ahli muda 25 setiap tahun. Ahli madya 37,5 setiap tahun. Ahli utama 50 setiap tahun. Dengan maksimal, ya maksimal maksudnya nggak boleh lebih. Ya, bisa tabungan tapi hanya ada batasan maksimal.
yaitu maksimal 150% dari target angka kredit minimal. Ya, jadi 150% dari target minimal. Jadi kalau misalnya pertama yang target minimalnya 12,5, ini memungkinkan mencapai sampai hanya maksimal 18,75 per tahun. Kalau lebih dari 18,75, apa bisa menjadi tabungan untuk berikutnya? Jawabannya tidak. Karena hanya ada maksimal. Angka kredit ini dari mana didapatnya? Ini diambil dari tugas dan tanggung jawabnya tadi sesuai dengan jenjang jabatannya, atau bisa satu tingkat di atasnya dengan catatan kalau satu tingkat di atasnya hanya 80%, atau juga bisa satu tingkat di bawahnya dan itu bisa 100%. Demikian juga dengan ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, sebaliknya bagi mereka ya widyaswara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan, misalnya dari muda ke madya atau madya ke utama, tetapi pada kondisi itu tidak ada tersedia lowongan jenjang jabatan atau belum lulus uji kompetensi, ya, maka yang bersangkutan tetap wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit. Nah, bagi ahli utama pertama 10 angka kredit per tahun. Ini yang disebut dengan angka kredit pemeliharaan. Atau 20 angka kredit bagi ahli muda per tahun. Ini bagi mereka misalnya yang dari 3B belum lulus untuk naik ke 3C menjadi ahli muda, maka dia harus mengumpulkan 10 angka kredit per tahun. Demikian juga dari 3D yang seharusnya naik ke madya tetapi belum lulus atau belum ada lowongan untuk jenjang jabatan ahli madya itu, maka yang bersangkutan tetap harus mengumpulkan angka kredit 20 per tahun. Demikian juga dengan ahli madya. Ya. Khusus untuk mereka yang sudah menduduki pangkat tertinggi ahli utama golongan ruang 4E, maka yang bersangkutan hanya diwajibkan untuk mengumpulkan paling sedikit 25 angka kredit setiap tahun dari unsur kegiatan pokok widya iswara, ya, kegiatan pokoknya. Nah, kalau mengenai pengusulan angka kredit, saya kira masih sama dengan apa yang ada selama ini, sehingga saya tidak perlu menjelaskan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menarik adalah ini, Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah kemudahan nih, ya, kalau saya melihat, karena pengalaman kami di TPP di Jakarta ini, banyak orang yang tidak bisa naik pangkat hanya karena bermasalah dalam pengembangan profesi, ya. Karena di dalam Permenpan 22, setiap naik pangkat ada angka kredit pengembangan profesi atau Bangprof yang kita istilahkan selama ini. Nah, oleh karena itu, untuk Bangprof, khusus Bangprof, kalau yang lain kan sudah jelas nih, ada 100-150 maksimal, kemudian unsur penunjang minimal 0 dan maksimal 20 angka kredit, 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan. Ya. Nah, kalau misalnya tadi 12,5, 20% itu adalah memungkinkan dari penunjang, itu maksudnya. Nah, yang menarik adalah pengembangan profesi. Angka kredit bagi pengembangan profesi hanya ada 2 tempat yang menjadi kewajiban. Tapi tidak berarti Bapak Ibu tidak dilarang melaksanakan pengembangan profesi, ya, tidak. Tetap bisa mendapatkan angka kredit pengembangan profesi, tapi tidak wajib kecuali pada 2 kesempatan, yaitu bagi widyaswara ahli muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi ahli madya dari 3C ke 3D ke 4A, itu harus ada pengembangan profesi atau Bangprof sebesar 6 angka kredit. Apa boleh lebih dari itu? Boleh. Yang penting terpenuhi 6 dulu. Hanya itu. Yang kedua, dari madya ke utama dengan 12 kewajibannya ada 12 angka kredit.
Itu aja Pak, Bapak Ibu sekalian. Berarti dari 4C ke 4D ya, itu wajib ada pengembangan profesi. Jadi bukan lagi per pangkat ya, tetapi per jenjang. Tapi tidak ada kewajiban bagi mereka yang dari pertama untuk naik ke muda. Ya, enggak ada kewajiban pengembangan profesi. Yang wajib hanya mereka yang dari muda ke madya atau madya ke utama. Nah, itu yang kewajibannya. Bukan atau ya, dan. Ya, karena jangan sampai dicatat nih, ada kata atau berarti nanti kalau sudah muda ke utama, muda ke madya sudah berarti nggak perlu lagi dari madya ke utama nanti. Enggak, ini dan. Ya, jadi dua posisi ini. Wajib ketika muda ke madya dan nanti juga wajib ketika menjadi madya mau naik ke utama. Ini pengembangan profesi. Dalam satu sisi ini memudahkan ya untuk kenaikan pangkat. Namun demikian saya ingin mengatakan bahwa kaitannya dengan kelebihan angka kredit tadi, kalau sudah naik jenjang maka tidak ada lagi tabungan angka kredit. Ya, saya ulangi, kalau sudah naik jenjang. Misalnya dari 3B ke 3C, ketika dia sudah duduk di 3C, maka dia start dari nol. Tidak ada lagi kelebihan angka kredit tadi. Makanya dikatakan kebutuhan angka kredit 50, kegiatan penunjang dari 3B ke 3C ya, kebutuhan angka kreditnya hanya 50. Kegiatan penunjangnya maksimal 10-20% atau 10 angka kredit dari akumulasi angka kredit. Nah, kelebihan angka kredit tidak dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya. Ketika dia sudah menjadi 3C tadi, maka kelebihan-kelebihan angka kredit yang ada pada saat 3B itu tidak dapat lagi diperhitungkan. Yang bisa diperhitungkan adalah ketika dia sudah 3C naik ke 3D, itu memungkinkan kelebihan angka kreditnya menjadi tabungan dengan catatan maksimal 150% per tahun. Dan ketika dia dari 3D naik ke 4A, itu tidak lagi bisa menjadikan tabungan ketika dia sudah berada pada jabatan pada jenjang jabatan ahli madya atau pangkat 4A. Ya. Dan ketika dia berada di ahli muda untuk naik ke ahli madya, mereka harus mengumpulkan angka kredit 100 angka kredit. Ya, jadi kalau tadi bahasa sederhananya ini dimulai dari nol lagi. Ketika dia sudah berada di 3C untuk naik ke 3D, dia harus mengumpulkan 100 angka kredit. Kebutuhan angka kredit 100. Kegiatan penunjang maksimal 20%. Kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya. Kenapa dapat? Karena dia berada pada jenjang jabatan yang sama. Saya ulangi, karena dia berada pada jenjang jabatan yang sama. Ketika dia sudah beralih ke jenjang jabatan berikutnya, maka dia dianggap sudah memiliki kompetensi dan oleh karena itu angka kreditnya dimulai lagi dari nol. Seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu kata kunci yang ingin saya sampaikan dalam konteks tabungan angka kredit ini. Nah, di sini ada kewajiban pengembangan profesi. Demikian juga nanti dari madya ke utama. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan tabungan angka kredit, ya. Ketika naik jenjang tidak ada lagi tabungan, dimulai lagi dengan nol, dengan catatan bahwa kalau dia dari pertama ke utama ke muda, dia harus mengumpulkan 50 angka kredit. Dari muda, ketika dia berada di jabatan ahli muda, dia harus mengumpulkan 100 angka kredit. Kemudian ketika dia berada pada ahli madya, dia harus mengumpulkan 150 angka kredit ya untuk bisa naik jenjang. Dan pada saat dia ahli utama, kewajiban mereka adalah mengumpulkan 200 angka kredit kalau mau naik pangkat berikutnya. Nah, inilah yang menjadi ketentuan di dalam Permenpan 42 2021 ini. Bapak Ibu sekalian, orasi ilmiah ingat sifatnya adalah wajib. Bapak Ibu sekalian,
Sudah ada edaran terakhir dari Lembaga Administrasi Negara bagaimana syarat-syarat apa yang harus dilakukan dalam konteks orasi ilmiah itu. Nah, yang perlu lagi yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini masih ada waktu sedikit ya, saya ingin selesaikan. Penulisan karya tulis ilmiah saat ini itu memungkinkan maksimal bisa sampai 4 orang. Kita dulu mengusulkan sampai 8 orang memungkinkan, tetapi ternyata di dalam Permenpan 13 hanya bisa mengakomodir maksimal 4 orang. Dengan catatan kalau tidak sendiri mungkin 2 orang atau mungkin 3 orang atau mungkin 4 orang. Nah, apabila 2 orang jelas siapa penulis utamanya, siapa penulis pembantunya, maka angka kreditnya dibagi 2 dengan catatan 60% utama dan penulis pembantu 40%. Kalau 3 orang jelas siapa penulis utamanya, maka yang penulis utama mendapatkan 50% angka kredit. Dan selebihnya 2 orang tadi dibagi masing-masing 25%. Kalau dia 4 orang, maka penulis utamanya 40%. 3 orang selebihnya itu masing-masing mendapatkan 20% dari angka kredit tersebut. Ini untuk karya tulis ilmiah. Nah, bagaimana kalau misalnya dia 3 orang, tetapi tidak jelas siapa penulis utamanya? Maka kalau dia 3 orang tidak jelas penulis utamanya, masing-masing dibagi rata kepada seluruh penulis itu dari angka kredit yang ada. Artinya kalau dia 2 orang, maka masing-masing 50%. Kalau dia 3 orang, masing-masing 33,3% mungkin. Kalau dia 4 orang, masing-masing 25% dari angka kredit itu. Nah, paling bagus, ada yang pernah bertanya, boleh nggak kalau sendiri? Boleh, justru lebih bagus. Ambil aja 100% kalau sendiri. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini perhitungan angka. Nah, kaitannya dengan pemberhentian. Ini saya ingin sampaikan nih. Karena tidak ada lagi pemberhentian sementara di dalam jabatan fungsional. Yang ada hanya istilah pemberhentian. Ini perlu saya sampaikan. Karena masih sering ada telepon, ada pertanyaan. Dulu saya pejabat Widya Suara, Bapak. Tapi begitu saya diangkat jadi pejabat struktural, saya berhenti sementara pada saat itu. Nah, apakah masih bisa sekarang ketika saya ingin pindah kembali ke jabatan fungsional Widya Suara? Jawabannya tidak ada pemberhentian sementara. Ya. Yang ada pemberhentian. Kapan pemberhentian itu bisa dilaksanakan? Pertama, ketika yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan. Yang kedua, ketika diberhentikan sementara sebagai PNS. Pemberhentiannya sementara dari PNS, maka yang bersangkutan otomatis diberhentikan dari fungsional Widya Suara. Apalagi menjalani cuti di luar tanggungan negara. Apalagi menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Ya, ini ketika yang bersangkutan mendapatkan tugas belajar, dan tugas belajarnya lebih 6 bulan, maka yang bersangkutan otomatis diberhentikan dari jabatan fungsional Widya Suara. Juga ketika yang bersangkutan ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Widya Suara. Pimpinan tinggi kah itu, administrator kah itu, pengawas kah itu, ataupun pelaksana. Ya. Dan yang terakhir, tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, persyaratan jabatan itu misalnya tidak memenuhi kualifikasi pendidikan, tidak memenuhi standar kompetensi. Jadi hati-hati dengan standar kompetensi. Ya. Apakah mereka ini memungkinkan untuk A, B, C, D, E memungkinkan untuk diangkat kembali, tapi untuk F tidak lagi dipertimbangkan untuk bisa diangkat kembali. Nah, apa syarat untuk bisa diangkat kembali? Pengangkatan kembali dengan syarat menggunakan angka kredit terakhir dan dapat ditambahkan dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas WI selama diberhentikan. Jadi kalau misalnya dia tugas belajar, tetapi tetap dia diberikan tugas-tugas untuk mengajar, untuk menjalankan fungsi-fungsi Widya Suara tadi, maka itu bisa mendapatkan angka kredit selama tidak tidak hangus angka kreditnya itu memungkinkan ditambah dengan angka kredit sebelum yang bersangkutan diberhentikan. Nah, yang berikut penyesuaian pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir dan didukungnya setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan. Misalnya gini Bapak Ibu sekalian, yang bersangkutan diberhentikan
karena diangkat dalam jabatan fungsional, dalam jabatan struktural eselon 3 misalnya ya, administrator. Pada saat itu widyasuaranya masih widyasuara muda karena pangkatnya baru 4C. Ya, baru 3C. Nah, ketika dia menjalani pejabat struktural selama sekian tahun, yang bersangkutan bisa mendapatkan pangkat 4A. Ya, pangkatnya 4A. Nah, pertanyaannya, ketika dia diangkat kembali dalam jabatan fungsional widyasuara, dia seharusnya apakah kembali ke muda atau kembali madya? Jawabannya, untuk sementara kalau itu pengangkatan kembali, maka dia tetap ke muda, dan nanti setelah 1 tahun menjalankan tugas baru bisa naik ke madya, jenjang terakhir yang didudukinya. Nah, ini kalau mau istilah pengangkatan kembali. Tapi yang lebih bagus adalah perpindahan. Ya. Lebih baik masuk perpindahan, hanya seleksi uji kompetensi, lalu langsung berada pada ahli madya karena dia sudah 4A misalnya. Ya, jadi ini penting untuk mendapatkan perhatian. Dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan atau formasi JF Widyaswara. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yang terakhir ini saya mau sampaikan ya, karena saya mendapatkan informasi kemarin bahwa ketika ini diumumkan banyak yang protes. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa setiap widyaswara wajib menjadi anggota Asosiasi Profesi Widyaswara. Kewajiban ini akan menjadi tuntutan ketika Bapak Ibu mengurus, misalnya mengurus Dupak, itu harus ada keanggotaan APWI. Ya, karena ini sudah menjadi aturan nih, karena wajib, sifatnya wajib. Dan ini bukan hanya widyaswara. Semua jenjang jabatan harus menjadi anggota profesi dari profesi jabatan fungsionalnya itu. Ya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kemarin kami meminta supaya seluruh TPI-TPI yang ada ketika pengurusan perhitungan angka kredit, maka salah satu persyaratan yang harus ditampilkan adalah ada kartu anggota APWI, karena dia harus menjadi anggota APWI. Mengapa harus menjadi anggota APWI? Karena APWI inilah yang menjadi organisasi profesi yang diakui secara peraturan perundang-undangan yang ada bagi widyaswara. Ya, jadi anggota profesi itu adalah APWI yang ada. Saya kira ini penting yang saya sampaikan. Yang paling terakhir bahwa ada ketentuan peralihan selama Permenpan 42 ini berlaku, maka ketika belum ada aspek turunan yang akan mengatur lebih jauh, misalnya penilaian angka kredit dan semacamnya, maka peraturan lain masih bisa berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permenpan 42 ini. Di sini dikatakan kegiatan tugas jabatan dan prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan hasil kerja yang sedang dalam penilaian sebelum berlakunya Permenpan ini dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional widyaswara dan angka kreditnya. Yang terakhir penutup, pada saat peraturan menteri ini berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Permenpan 22 tahun 2014 tentang jabatan fungsional widyaswara dan angka kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Ya, peraturan menteri. Saya kira ini Bapak Ibu sekedar informasi awal yang mungkin banyak hal yang perlu didiskusikan. Kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.